Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Al-Arif. Saya adalah dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk keperluan sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan proses pembelajaran terkait dengan mata kuliah Discourse Analysis yang diajarkan untuk mahasiswa di semester 7 di program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun capaian pembelajaran perkuliahan ini, mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan teori kebahasaan yang menjadi landasan untuk mempelajari mata kuliah linguistik. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini sendiri adalah pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang bagaimana menganalisis wacana dan menganalisis penggunaan bahasa berdasarkan macam-macam wacana dari berbagai fenomena bahasa. Mode yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah mode online synchronous learning, yaitu menggunakan Zoom meeting untuk penyampaian materi dan diskusi. Mode ini dipilih karena memudahkan sharing materi kepada mahasiswa sehingga tingkat keterbacaan materinya lebih besar karena mereka bisa langsung akses. Kemudian ini juga memudahkan untuk membagi mereka ke dalam berkelompok dan diskusi secara intensif melalui fitur breakout rooms. Kemudian dalam video ini yang kami bahas adalah salah satu materi dengan tema Conversation Analysis yang merupakan sub CPMK 7. Di jadwalnya, sub CPMK 7 ini dibahas di pertemuan ke-12 dan ke-13. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan jenis Conversation Analysis itu sendiri. Penilaiannya sendiri di akhir sub CPMK ini adalah mereka akan membuat makalah uraian pengertian dan jenis conversation analysis itu. Kemudian kriterianya itu berkaitan dengan ketepatan dan penguasaan, dan bentuknya adalah nantes atau presentasi dan juga makalah. Metode pembelajarannya kali ini adalah metode analisis terhadap diskusi atau percakapan di tempat nyata, maka masuk dalam kategori discovery learning. Dan penugasan ini nanti untuk poinnya sendiri adalah 15% dari total penilaian harian keseluruhan. Ya, demikian penjelasan dan uraian tentang mata kuliahnya, dan berikut adalah videonya. Okay, so let's start with this one. So today we are going to discuss about one of the approaches. It's called conversation analysis di dalam konteks ELT. Ya, nanti if you have questions in the middle of the explanation, you can ask the question directly. Langsung aja nanya, it's fine. Okay, and today we are going to cover a few things. The first one, kita akan bahas the definition of conversation analysis. And then we are going to talk about why should we study conversation analysis, because it is, closely related to our study program. And then the next one is we are going to talk about the key aspects of conversation analysis. And then we will have the group exercise, and then there will be individual evaluation that will be done at the end of the meeting today. And then we will recheck what we have discussed along the lesson. So let's start the first section. So conversation analysis is one of the approaches in discourse analysis that focuses on the systematic analysis of natural occurring talk in interaction. So we see how people do the conversation inside the classroom or outside the classroom. So the method is studying how people engage in communication, how people manage the turn taking, siapa yang mau ngomong dulu and then siapa yang selanjutnya. And then we create meaning through conversations. Like when you are saying, in the middle of the conversation, it has meaning in conversation analysis. This approach is originated actually in 1960s, and it's in the field of sociology, anthropology, and our section, linguistics, and also communication studies. So that is conversation analysis. It's an approach focusing on conversation, doing analysis on conversation. That is the basic definition of the approach. So why, as a student of English department? So the first one is by doing this analysis, you are going to see and understand how natural communication usually occurs. Jadi gimana sih sebenarnya percakapan itu sebenarnya terjadi.
Nah, so yang kedua adalah when you understand how to speak, I mean how to do the conversation in a in a good way, of course it will enhance the speaking skills. And then because you know the turn when you have to listen and when you have to speak, and then you will pay attention, then it will promote the active listening. And then the other one is going to be cultural awareness. Kan dalam percakapan kita akan terlibat sangat dekat dengan culture, like the politeness, bagaimana sopannya kalau mau ngomong dengan dosen misalnya, atau when you talk to your student nanti, gimana caranya. And then, karena we are involving a lot of things, maka analisis dengan conversation analysis itu develop your critical thinking skills. And then, of course, when you know how to interact in the classroom, by doing the conversation analysis, it will help you improve your language teaching strategies. Maka nanti mungkin bisa ada beberapa yang dapat ide on doing skripsi or title using this approach. And then it will help with your professional development as a teacher or as a student yang akan nanti jadi guru. Okay. Now ini akan kita bahas in the whole meeting. So there are key aspects of the conversation analysis, including turn taking, lalu ada yang namanya sequence organization or organization, and then we have prepare, and then preference organization, and then we have the adjacency pair structure, and then yang keseluruhannya yang melingkupi semua is overall structural organization. Lanjut. So the first one, di dalam percakapan, I know when you have talk with your friends atau di dalam kelas misalnya, salah satu hal yang terpenting yang kita harus lihat adalah there is something that you call turn taking. It is refers to how the speakers involved, like our dialogue right now, itu taking turn to speak in conversation. Ya. Yeah. Jadi analisisnya adalah bagaimana speakers, entah itu guru dengan siswa atau antar teman atau dalam diskusi kelas, bagaimana orang-orang itu menyusun siapa sih yang bicara, siapa yang nunggu, atau siapa yang bicara selanjutnya. And then kalau tiba-tiba ada yang ngobrol barengan, itu ada yang namanya overlaps. Dan bagaimana seseorang itu ending the speech. Kapan dia mau mengindikasikan kalau dia sudah selesai speakingnya. For example, ketika I am talking and then I keep talking and then suddenly I say, uh, mm, it means saya tidak mau turn-nya itu berganti ke orang lain. Jadi filler seperti itu kalau dalam conversation analysis itu menunjukkan bahwa kita masih mau menjaga bahwa itu masih turn kita, masih our turn to speak. Tapi ketika saya bilang, Isan misalnya, gimana pendapatnya? Itu adalah salah satu indikator bagaimana saya finish my speaking. Ya, jadi dalam percakapan di kelas, kita harus memahami ini, bagaimana kita mengarahkan orang lain untuk berbicara selanjutnya, siswa misalnya. Nah, the next one adalah sequence organization. Ini berkaitan dengan adjacency pairs. Misalnya, when I say good morning, harapannya jawabannya adalah good morning. Nah, ketika saya bilang good morning and then ada yang menjawab dengan hal yang lain, berarti dia melanggar yang sequence organization ini. Nah, kenapa jadi seperti itu? Apakah itu masalah dalam belajar misalnya? Bisa jadi itu akan menjadi sebuah penelitian yang menarik untuk skripsinya. That is the other one. Nanti kita akan lebih jauh di ada contohnya. And then ada yang namanya repair. So when someone is speaking in a conversation, sometimes kan nggak selalu benar ya, karena kebenaran adalah milik yang maha kuasa. Kadang-kadang kalau kita bicara, kita bikin kalimat salah misalnya, atau yang kita ucapkan itu bukan sesuatu yang not something that we intend to. Jadi misalnya kita mengucapkan kesalahan, dan kita bilang, I mean, maksud saya tadi adalah bla 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 bla. That is what we call repair, perbaikan. Nah, repair ini bisa dari diri kita sendiri, bisa orang lain yang repair. Misalnya, ketika you ask your student, what is flower? And then siswanya tiba-tiba bilang, flower is an animal that bla 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 bla. Terus dia bilang, do you mean plant? Do you mean plant? Ketika dia bilang animal, nah itu adalah salah satu contoh repair dalam percakapan yang ada di dalam classroom. Nah ini juga kalau misalnya tertarik, you can put that in your skripsi. Bagaimana sih guru itu seharusnya merepair siswanya supaya mereka engage in the communication. Jadi merasa tidak dihakimi, tapi mereka akan lebih terlibat dan merasa repairnya itu adalah repair yang membangun. That's gonna be interesting. This is why you can do the great conversation analysis.
And then preference organization ini berkaitan dengan how speakers display preferences for certain actions or responses in the conversation. Misalnya, when I say, do you think we should do this? Preference-nya adalah saya prefer, jawabannya adalah I agree or I disagree from the students. Ya. Jadi preference-nya itu berkaitan dengan bagaimana kita memberikan sinyal, apakah kita minta saran atau kita minta pendapat kita itu disetujui atau ditolak. Misalnya seperti itu preference-nya. Oke, and then the next one adalah adjacency pairs. I believe you know this one. Ketika saya bilang, how are you today? Maka jawabannya normally adalah I'm fine or something. Ya. Atau ketika you go to the market and then you ask someone, Cil, ini berapa harganya? Adjacency pair yang diharapkan adalah that person is going to tell you the price, right? Nah, itu yang namanya adjacency pairs. Nah, ketika itu sudah lengkap, di akhir kita akan melakukan yang namanya overall structural organization. Jadi kita mau melihat dari awal sampai habis percakapannya itu polanya apa aja. Apakah yang terlibat di dalam percakapannya itu mengikuti pola yang seharusnya seperti turn taking atau yang preference itu tadi, atau mereka malah melanggar aturan-aturan itu. Dan kalau melanggar, kenapa? Itu yang dianalisis dalam conversation analysis. Jadi let's review. Yang pertama ada yang namanya turn taking, bagaimana giliran dalam percakapan. Sequence organization, ini bagaimana kemudian kita sequence dalam apa namanya urutan dalam percakapannya itu dimulai dari apa, dari perkenalan dulu misalnya atau salam dulu atau segala macamnya, and then kita bahas terkait dengan repair kalau ada kesalahan dalam berbicara, and then we have preference bagaimana action dan responnya, and then we have adjacency pairs kalau si A ngomong ini and then jawabannya seharusnya ini, urutannya seperti itu. Nah, seluruhannya itu masuk ke dalam overall structural organization. Alright, now the next adalah we are going to have kind of exercise. Ya. Tadi kita ada 6. Nah, di sini nanti di bagian skripnya, skrip 1 ini dia fokus kepada yang mana dari yang 6 tadi. Nanti you are going to discuss this with your friends. Tapi sebelum kita masuk ke situ, do you have any questions about conversation analysis dan penjelasan yang tadi sudah disampaikan? No question. Okay, right. Now we are going to work in team. Saya akan bagi ke dalam beberapa tim. Tapi sebelumnya saya akan share dulu the questions. Ya, there we go. Jadi bisa share barcode yang ini kalau yang tadi pakai handphone, atau bisa klik di linknya. Nah, kita punya 10 orang. Let's say kita bagi, let's work in group of 3 ya. Silahkan nanti masuk ke kelompoknya masing-masing. Kita akan bicara exercise. Jadi di bagian section tadi silahkan masukkan itu apakah di section itu dia bisa membahas tentang turn taking atau 6 bagian tadi. Oke. Right, sebelum kita masuk, yang pertama tadi adalah ada, you remember yang pertama ada apa? Turn taking. Turn taking. Turn taking, good. Yang kedua? Sequence organization. Right, sequence organization. Yang ketiga? Repair. Oke, repair. Yang keempat? Preference organization. Oke. And Preference then yang kelima? organization. Oke. Dan yang terakhir adalah yang overall. Itu nanti yang harus you fill. Dan jawabannya di-share ya. Oke, if you don't have any question, let me create the group breakout room. Kita akan bagi ke dalam 3, so you can discuss together. You will have 5 minutes to decide every point itu nanti masuknya ke arah mana. Okay, here we go. Silakan join ke roomnya masing-masing, and nanti kembali setelah 5 menit. Okay, welcome back. Everyone's here. Now, the first question sebelum kita bahas satu-satu. What is the text about? What are they talking about? Field trip. Okay, they are talking about the field trip. Now, let me share the screen so we can see that together. Thank you, Isan, for the answer. Okay, number 1, let me invite again dari tim room 1, we have Fahmi, Faza, and
Zidni, Yunahar Zidni. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan jawabannya apa dan jelaskan kenapa dari sisi apa jawabannya itu. Oke, yes, Faza. Yes, sir. Jawaban Yes, your sir. team, ya, jawaban your team tadi yang nomor satu apa? Uh, we choose turn taking Good. How do you see that as a turn taking? because the conversation is um like taking turn between the teacher and the students How do you know the teacher give the turn to the student? because the teacher's talking first and then the student answer it and then the teachers talk again. So it's like taking turn. They like taking turn. Very good. Thank you very much. Nice. Brilliant. Yang lain kira-kira ada yang bisa bantu? Di situ ada discourse marker yang menunjukkan bahwa dia memberikan turn-nya ke orang lain. Can someone help us? Yes, the teacher says any suggestions and the student Brilliant. answer question. Very good. That's it. So when we have that, any suggestions, itu adalah one way bagaimana orang melempar turn-nya kepada orang lain. In this context, it is in the classroom. So when you are having the conversation with your friends, biasanya akan ada kayak discourse marker. Okay, very good. Nice. Sekarang, let's go to question 2. Ini untuk grup 2. Let's invite. Di sini ada Erlina, ada Firman, dan Safira. Kira-kira who wants to talk? May I, sir? Yes, please, Erlina. The floor is yours. So from our discussion, number 2 is preference organization because Mhm. the person T have interest on the same idea, so he or she agree with the statement from S2. Okay, very good. That can be the preference organization. So we are talking about agreement or disagreement. Dia bilang interesting choice, Mark. We'll add that to the list. Nice. Good. Itu bisa jadi jawaban yang nomor 2. Kira-kira opsi jawaban lain untuk nomor 2? Ada yang bisa bantu selain preference organization? Maybe turn taking because in this word in S2 there are no apa ya titik tiga, jadi kalimatnya itu masih sudah selesai di situ, cuman ada titik saja, jadi turnnya berubah ke titik. Okay, brilliant. Nice. Kalau misalnya saya minta satu lagi, kira-kira apa? I think it's lebih ke sequencer, karena kalau adjacency itu dimulai dari pertanyaan terus ada jawaban. Right, yeah. Thank you for the answer, Isan. Itu jawabannya bagus, tapi the other one is sequence. Itu lebih tepat karena kebetulan yang satu ngasih ide, yang satu memberikan respons. Jadi kita melihat kalau ada orang ngasih ide, berarti harusnya setelahnya adalah respons. Itu yang namanya sequence organization. Nice, thank you, Elena. Question number 3. Let's invite, thank you, brilliant everyone. From room 3, kita punya Isan, kita punya Syaftia, kita punya Tuti. Kira-kira siapa yang mau represent talking about question number 3? Repair. Repair. How do you know? Kalau Kan dari diskusi. student three-nya lupa tuh mau ke mana. Lupa nama tempat. Jadi si teacher ini membetulkan, si student three-nya bilang we going to the historical. Nah, teacher-nya membetulkan jadi the historical monument Nina. Jadi itu alasannya ada dapat repair. Si teacher mau repair Yes. si student. Brilliant. Thank you, Isan. So that is, yeah, this one is quite clear ya. This is an example of repair. Kira-kira repairnya masuk yang self repair atau yang other repair? Ada repair. Other repair. So you will learn about this. Nanti kalau misalnya mau mendalami di akhir ada materinya. Nanti this will be very important when you are trying to fix your students. Ketika mereka salah ngomong misalnya. You can see this one. Jadi jangan bilang salah, tapi lebih ke arah you're making the questions. Tapi questionnya sebenarnya adalah tujuannya untuk repair. That helps when you are doing conversation in the context of teaching and learning. Thank you very much. Nice.
And yang number 4, let's get back to room 1. We have Fahmi, Faza, and Zidni. Gantian. Tadi Faza ya. Let's have either Fahmi or Zidni. Menurut saya itu preference karena apa? Ada memberikan suggestion juga. Okay, can be preference karena dalamnya ada suggestion. Nice, thank you. Suggestionnya adalah shall we vote on those options? Okay, very good. Zidni, kira-kira kalau misalnya selain preference, apa yang bisa kita lihat dari yang number 4 ini? Ketika saya bilang setelah ini kita voting gimana? Itu menunjukkan I am giving Turn. turn. Very good, thank you. Itu adalah salah satu discourse markernya. Pertanyaannya memberikan turn kepada orang lain. Thank you, Elina. Next, number 5. Would you prefer science museum over the art gallery? And then the answer is yes. Kita undang tim dari room 2. We have Elina, Firmansyah, and Safira. I think preference organization, sir, because di conversation-nya kan ada would you prefer the science museum over the art gallery, menanyakan preferensi. Yeah, nice. Good answer. Nice. Dan clear explanation. Kira-kira kalau option lain yang bisa kita lihat dari sini apa? Would you prefer? Yes, I would. It can be Yes, Safira? pair structure, adjacency. Iya. Adjacency pairs. Jadi ketika seseorang bilang would you, and then jawabannya adalah yes, I would. Good morning, good morning. Right, ini adalah salah satu contoh bagaimana adjacency pairs itu works in the real conversation. Nice, thank you. And then the last section, I believe, karena kita sudah bahas, yang tersisa adalah what is left behind dari yang 6 tadi? Yes, Overall Tuti? structural organization. Ya, overall. Karena dari ini, karena dia panjang, so we can see the whole. Ya, kita punya di dalamnya adjacency pairs, di dalamnya ada preference, di dalamnya ada sequence, dan bla bla bla. That's it. So, ketika ada dalam conversation analysis, ketika ada harusnya kan urutannya seperti ini nih. Tiba-tiba ada yang tidak sesuai. Maka itu pasti ada alasannya. Misalnya ada yang ketika dia tanya, misalnya gini, would you prefer the science museum over the art gallery? And then tiba-tiba jawabannya adalah I want to go somewhere, atau tiba-tiba dia bilang I want to go to toilet. Itu kan melanggar urutannya. Nah, itu yang nanti harus dilihat kenapa jadi dia melanggar urutannya itu. So, in conversation analysis kita bicara masalah urutan conversationnya, terus bagaimana turn taking, bagaimana sequence yang dilakukan, dan sejenisnya. This is very important, especially when you are teaching in the classroom atau when you are doing the conversation with your friends atau siapapun itu dalam diskusi kelas misalnya. That's it. That is what we call conversation analysis. Kita lihat bagaimana turn taking dan segala macamnya. Nah, terkait dengan skripsi, if you are interested, topik yang pertama yang mungkin bisa ambil adalah bagaimana seharusnya turn taking dilakukan dalam kelas misalnya. Terus ketika melakukan dialognya itu, adjacency pairs-nya, politeness-nya seperti apa misalnya. Jadi bisa nanti untuk diambil. Now, let's go to the slide again. Do you have any question about the topics yang sudah kita bahas? No? 5, 4? May I ask a question, sir? Yeah, sure. Jadi ini untuk pertanyaan tentang turn taking sama sequence organization, sir. Untuk saya pribadi agak masih susah kayak membedakannya, soalnya kan turn taking itu kan kayak bergantian dari satu conversation satu orang ke orang lain, sementara sequence Yes. organization itu kan kayak bergantian juga. Jadi membedakannya itu di mana ya, sir, untuk lebih detailnya? Okay, very good. Thank you. Nah, yang barusan tadi, yang dilakukan oleh Firman, itulah bagaimana ya kita harus memperhatikan membedakannya. Kemudian setelah itu dia diam. Pertanyaan itu yang kita sebut sebagai turn taking. Turn taking adalah bagaimana kita mengalihkan giliran kita kepada giliran orang lain. Nah, sequence-nya adalah ketika Firman tadi bertanya, yang saya lakukan adalah
menjawab, right? Itu yang namanya sequence organization. Jadi ketika ada yang bertanya, maka sequence yang muncul selanjutnya adalah memberikan jawaban. Tapi turn taking itu adalah bagaimana kita mengalihkan giliran kita kepada orang lain. Atau bagaimana kita tidak mau supaya giliran kita bicara itu dipotong oleh orang lain. Misalnya dengan menggunakan ya when I say maka itu artinya saya masih mau bicara. Dan you should not cut. Dan sequence-nya itu masih di bagian sequence pembicara yang pertama. Belum melanjut ke sequence yang selanjutnya. Do I answer your question, Firman? Sorry. Yes, sir. Very clear. Thank you. Okay. Thank you. Any other question? No? Okay, very clear. Now, selanjutnya adalah I am going to give you individual task, tapi karena the time is not enough, jadi nanti silakan saya share dulu. This one is the link for the evaluation. So bit.ly, this evaluation, you can scan that and then you can share to your friends. Okay, cool. The next one adalah let's recap what we have done today. Have we discussed the definition of conversation analysis? Ada tadi ya? Let me invite Erlina. So, conversational analysis is an analysis about a conversation in a classroom or a daily life about the sequence of the conversation, or is it apakah sudah berurutan atau belum? Kalau belum, kita mencari tahu alasan di balik itu. Jadi itu conversational analysis. Very good, yeah. So we are analyzing conversation. Brilliant. Thank you, Erlina. Jadi bagaimana percakapan seharusnya berjalan dengan baik dan benar. That is the conversation analysis, right? So we discussed the definition, right? Did we talk about the reason why you study conversation analysis? Yes or no? Yes, okay, very good. You still remember, yeah? And then did we talk about the key aspects of the conversation analysis? Right. What is the first one? Turn taking. Turn taking. Turn taking. Yang kedua? Sequence organization. Right, sequence organization. Yang ketiga? Prepare. Prepare, right. Yang keempat? Preference organization. Okay, and then yang kelima? Adjacency structure. Adjacency pairs, nice. Yang terakhir adalah? Overall structural organization. Overall, right. That is the key aspects in conversation analysis that you can see and then you can analyze when you do the conversation analysis, right? And so you got your group exercise, right? And then you have individual evaluation, and then now we are doing the recheck. Right, that's it. Now, do you have any questions about our lesson today? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nice. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. I think that's all that we can share today. Untuk materi selanjutnya, you can check the whole material as well as the PPT and also kind of handout. Nanti bisa dicek di sini di bit.ly this CA, or you can scan this one. Jadi materi kita hari ini yang lebih panjang lebarnya, including the explanation how you do the turn taking, like pausing dan segala macam, ada di link ini. Okay, so that's the end of our class today. And if you have no more question, I think we can close. We can call it a day. Thank you for attending the class. Mudah-mudahan bermanfaat and good luck for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you. You're very welcome.